anaknya di bumi, hukum Taurat, yang semestinya mau berada di atas kayu salib, artinya yang dikatakan di dalam Bible, mau timpang penyalib seperti ini setelah Yesus melakukan itu loh. Tadi Bapak katakan, Jadi itu ditiadakan lagi penyalipan menurut ya itulah tujuan penggenapan hukum Taurat. Karena Yesus sudah mengambil semua, sudah menutupi semua. Pak Kosta, mohon izin, Pak Kosta, Anda lebih, saya himbau untuk lebih fokus kepada jalannya diskusi, apa yang disampaikan Pak Silitonga agar berkorelasi dengan jawaban Anda, tidak keluar dari konteks justru yang ditanya sama Pak Andi Silitonga, gitu. Lanjut. Saya rasa tidak ada yang di luar. Saya rasa satu pemahaman aja ini dengan Pak Silitonga. Tidak ada yang salah. tadi Bapak, Ini kita belum masuk ke konsep penebusan dosa. Kapan kalian selalu Pak Kosta ini muter-muter selalu Anda muter-muter, Kenapa? Pak. Tidak ada yang ngomongin soal. Iya, Anda Pak muter-muter Kosta ini. karena dari tadi tidak ada yang ngomongin soal konsep penebusan dosa atau belum sampai ke situ, Pak. Tadi kan ada penyalipan setelah disalib baru dianggap Tuhan. Tidak. Saya cuma menyampaikan apa yang kalian 14 Muslim Pak. itu membaca Pak berdasarkan Alkitabiah, Pak. Berdasarkan Alkitabiah. Dengar dulu Pak Kosta. Beliau ini Pak Andi itu membacakan bunyi daripada Alkitab Anda gitu loh. Jadi Anda ingin mau membantah, silakan bantah Alkitabnya. Saya tidak membantah, tapi saya menyampaikan sebenarnya apa makna, apa tujuan, apa sebenarnya kalimat ini supaya kalian paham, bukan membantah saudara. Begitu loh. Supaya Kalimat kalian dari persepsi dogma dan doktrin maksud Anda. seperti ini. Gitu maksudnya. Oke. Saya tidak Maksud Anda memaknainya dari konsep pemahaman Anda berdasarkan versi doktrin dan dogma. bukan ini pemahaman saya sesuai dengan apa yang memang dari sejarah seperti itu. Sebenarnya kejadiannya, kenyataannya. Silakan, ada yang mau merespon Pak Andi Silitonga? Silakan 1 menit nanti baru itu saya selamat malam. Assalamualaikum Pak Bulu. Tahan dulu. Selamat malam. Iya Pak Bes, selamat malam, tahan dulu ya. Assalamualaikum Pak Bulu Kete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya nyimak aja dulu. Pak Kosta, mohon maaf Pak Kosta, jaringannya sering hilang-hilang Pak. Saya nggak bisa dengar Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bang Jeru. Bang Jeru Gimana gimana? kabarnya? Oke. Pak Alhamdulillah. Kosta, mohon maaf jaringannya nanti Pak Kosta ya. Saya nggak bisa dengar soalnya Pak Kosta. Iya, itu suaranya. Hilang-hilang. Ya Pak Kosta. Kenapa Pak Kosta lah? Pak Kosta kenapa? Mental dia Pak Kosta mental. Mental ya. Pak Kosta tenang Bulu. Ketek saya udah dikasih Rexona kok. Nggak bau. Enggak enggak ditendang ya Amo ya. Iya enggak pasti enggak. Tidak mental dia. Pak Kosta naik lagi Pak Kosta ya. Tadi saya nggak bisa dengar yang Pak Kosta sampaikan karena jaringannya naik turun Pak. Kalau main kick aja aku nggak mau. Gak ada dia Pak Kosta. Jadi Bang Yerusalem, kenapa saya tadi bertanya Iya. Tuhan yang ada berapa dan sejak kapan Yesus jadikan Tuhan? Karena setelah dibacakan di Roma 14 ini ternyata kontradiksi dengan Lukas 2 ayat 11 yang bunyinya telah lahir Tuhan di kota Daud. Artinya ketika Yesus lahir bayi itu sudah dikatakan Tuhan. Sementara di Roma 14 ayat 9 ini Yesus mati dulu dan salib baru jadikan Tuhan. Bahkan kalau kita korelasikan lagi dengan di Lukas 2 ayat 21, itu ketika Yesus umur 8 hari, dia dibawa lagi ke bait suci untuk ketemu Tuhan. Nah, Tuhan mana lagi nih? Itu maksud pertanyaan saya. Oke, dengan pertanyaan yang sama mari kita ajukan kepada ada dua nih. Pak Bes dari Kristen ya, betul? Ya, salam kenal. Ini ordernya ada 3 ya?
Ya, Saya oke, mau silakan bertanya. direspon, Pak. Saya mau bertanya ini. Anda Muslim atau Kristen? Saya Islam, tapi mau bertanya, apakah teman-teman di sini sudah pernah membaca banyak tentang Bible? Suara ini kayaknya, tapi enggak 900. Coba pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Leon. Pak Leon, silakan Pak Leon. Dibuka mute-nya. Pak Leon, dibuka mute-nya. Oh, Leon ini Kristen ya? Iya. Nah, ayo kita adu lebih pintar mana Islam atau Kristen baca Bible. Pak Hans mau menjawab. Pak Hans, silakan Pak Hans. Silakan Pak Hans. Yang lain di mute dulu. Boleh. Pak Hans Agak bicara. delay ya. Suaraku agak delay, Oke, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Hans. Yang lain di mute dulu semua. Agak delay ya. Suaraku agak delay, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Hans. Yang lain di mute dulu. Suaranya mental eh. Waduh, Ini yang noise siapa ya? Coba. Oke, nyalain lagi coba Pak Hans. ini user Indah Raha ini suaranya kayak di Palestina. Tahan dulu, Aki. Sebentar. Pak Hans, coba dibuka mute-nya Pak Hans. Siap. Itu udah bagus, itu bagus. Silakan Pak Hans. Yang lain mute dulu ya. Silakan merespon. Ya, gimana? Ya, untuk pra ekstensi, saya melihat untuk pra ekstensi Yesus ya. Untuk pra ekstensi, saya melihat Suaranya double eh. untuk pra ekstensi Pak Bes di mute dulu deh coba. Jadi ada istilah di dalam teologi ya. Itu user Indra Pak user suaranya Nah, itu adalah teofani ya. mungkin turun dulu naik lagi bang. Itu suaranya bang. udah mulai membaik kok, udah mulai membaik. Oke Pak Bes, tahan dulu. Silakan Pak Yusuf, Pak Hans dilanjut. Nanti Pak Andi Silitonga yang memberikan pertanyaan merespon ya. Yang lain di mute dulu. Silakan Pak Hans, lanjut. Apa tadi diulang? Oke. Naik lagi Pak Hans. Naik lagi Pak Han. Kita bahas teofani nanti ya. Apa itu teofani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi, Waalaikumsalam. semua host, terima kasih sudah dinaikkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemana itu si user itu tadi? Nggak tahu pada mental semua, nggak diturun. Bang Leon, dibuka dong mute-nya Bang Leon. Bang Lion. Kalau gak dibuka, turunin aja host. Pak Leon. Sebentar sabar Pak. Pak Leon dibuka dulu mute-nya. Ini yang di Merauke tadi kan. Pak Leon. Kalau nggak dibuka masuk ke gerbang neraka aja udah turunin Bang Jerus. Kalau nggak dibuka mute-nya. Sekali lagi Pak Leon, Anda bisa mendengar, masih monitor Pak Leon. Oke, kalau Anda jauh dari perangkat turun dulu ya, nanti dibuat permintaan lagi. Tuh ada Bang Jet tuh. Lanjut Pak Nasution atau Pak Rahmat. Itu Bang Ustaz datang lagi. Itu ada Bang Jet dari Oten. Ya, tadi pembahasannya bagus tuh Mas Yusuf Indra. Teofani, pra eksistensi Yesus. Coba dibahas. Cek sound. Oke, aduh. Ya, bagus Pak Hans.
Silakan Pak Hans, dilanjutkan Pak Hans. Yang lain mute dulu ya, saya mohon banget. Cek sound. Oke. Ya, Bagus Pak Hans. Silakan Pak Hans, dilanjutkan Pak Hans. jadi praekstensi yang saya maksudkan berarti yang jelasnya Yesus belum ada di perjanjian baru ya. Jadi praekstensi yang saya Perjanjian Noise baru lagi, itu Bang berarti Yusuf, mulai naik dari noise Matius. lagi. Jadi Yesus sebelum Matius tidak bernama Yesus. Kalau itu menurut Bang Yusuf turun dulu deh, cari tempat yang bagus dah. Itu noise lagi. Ya, Bu. Aku sakit. Coba turun dulu, cari tempat yang bagusan dikit. Itu noise lagi. Noise-nya parah banget. Nggak Dubbing tahu ini suaranya. mungkin pakai doubling pakai dua device atau bagaimana nggak ngerti. Suaranya doubling banget. Seperti Itu Om Jerus tuh disapa dulu tuh Bang Jeff kalau di itu. Iya, selamat malam Bang Jeff. Malam. Selamat malam Bang Jeff. Iya. Silakan, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan judul atau mau ada pertanyaan, silakan Pak Jeff. Ini saya diundang naik ya, bukan saya minta naik. Ini saya diundang naik ya. aduh, Lion. Lanjut Jeff Colby, apa yang mau disampaikan woi? Saya ini diundang naik, bukan saya yang minta naik. Kalau kalian mau Ya percaya udah, sama kalau saya, sampai silakan. nggak mau diskusi nggak apa-apa. Aku undang naik itu suruh itu tanggapi. Kalau kalian mau bertanya, Yang atas itu loh. silahkan. Saya nggak pernah minta naik. Boleh saya bertanya ya? Oh sudah, ya. Boleh, tapi Silakan, Pak Andi jangan Silitonga. muter-muter ya. Oke. Pintar Oke, ya. Pak Andi Silitonga silakan. Harus Pak pintar Andi ya, jangan Silitonga. bodoh ya. Sabar ya, yang lain ya, ada urutnya ya, ada urutnya, sabar ya. Pak Silitonga silakan. Dari tadi Andi Silitonga sudah bicara loh, saya belum loh. Siap. Gunda nggak terbantah nih Gunda. Gimana ini? Karena ini kontradiksi ayatnya. The best dulu aja Bang, the best dulu aja kasih tanya dulu. Silakan. Membahas critical text itu, lihat Kristennya dulu. Kalau Kristennya kira-kira sekolah mingguan, jangan bahas critical text, kasihan. Oke, silakan. Ya, Mas Jeff Colby, saya ingin bertanya. Anda Kristen apa Katolik? Saya Kristen. Saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Pentuhan ya, bukan pengikut ya, pentuhan ya. Nah, saya sekarang bertanya, anak saya kan baru lahir tuh, langsung mati. Kira-kira masuk surga enggak tuh? Menurut kamu? Menurut Alkitabiah yang saya tanyakan. Saya, Kalau di enggak, dalam saya. Islam jelas. Bentar, saya tanya dulu. Menurut kamu apa? Kalau di dalam Islam, Rasulullah sudah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa innama yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Jadi jelas surga karena belum balik. Kalau di Alkitabiah bagaimana? Kalau menurut Kristen itu, semua Anak orang manusia. Islam baru lahir Ini mati. saya ngomong sekali ya. Ya, gimana tuh? Semua manusia berdosa, yaitu dari dosa waris yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Sudah. Oke, berarti masuk surga apa tidak menurut Alkitabiah pertanyaannya? Jeff Colby. Coba kamu pahami dari kata-kata saya itu, menurut kamu gimana? Oh, kalau menurut kata-kata kamu berarti dia mendapatkan dosa waris berarti masuk neraka ya? Ya, masuk neraka berarti ya? Terus? Oke, masuk neraka. Lalu bagaimana dengan Wahyu 21 bahwa semua akan diperhitungkan mendapatkan penghakiman atas perbuatannya? Gimana itu? Jeff Colby. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan Wahyu 21 bahwa semua yang mati akan dipertanggungjawabkan dulu perbuatan. Nah tuh, lihat Google dulu, Bro. Pak Lion bisa mungkin menanggapi Pak Lion. Masih monitor nggak Pak Lion? Pak Lion, satu monitor masih?
Mas Jeff Kolbi, gimana dengan Wahyu di Wahyu 20:21 itu bahwa semua orang akan mendapatkan hari penghakiman, sehingga anak yang masih kecil karena belum berbuat apa-apa seharusnya surga bukan neraka. Gimana tuh Jeff Kolbi? Prediksiku Ustadz Wafi, bentar lagi nih si Jeff hilang ini. Ini strateginya supaya nanti dianggap jaringannya nggak bagus. Itu maju mundur kena dia itu. Enggak, ini sebentar semua. Pak Jeff masih monitor. Coba dibuka mute-nya, karena gini loh, di awal Anda sudah menyediakan diri ya, mempersilahkan saya naik hanya untuk ditanya. Tadi kita semua dengar. Coba dibuka mute-nya, direspon pertanyaannya. Silakan. Dia lagi lihat Google berkali-kali loh. Jeff Kolbi, ini Kristen cabang mana ya? Dia sudah bingung sepertinya, itu sudah tewas itu. Oke, Pak Jeff, kalau Anda tidak bisa merespon, Anda turun nanti buat permintaan lagi ya. Anda mungkin mau menggali kali ada sumber-sumber lain gitu. Ya. Silakan. Saya tunggu sampai saya ulang tahun ya. Saya meresponi the best ya. Nah, Pertanyaan ayo Suster, gimana kira-kira anak saya baru lahir terus mati, masuk surga atau neraka menurut Alkitabiah? Kalau kata Jeff Kolbi, dia Kristen, katanya neraka karena membawa warisan dosa gitu. Benar. Oke, baik, saya tadi sudah mendengar. Saya tidak menabrak, bermaksud menyalahkan saudara saya ataupun membenarkan Bapak ya. Jadi saya jawab dengan versi saya sendiri. Iya, gimana? Jadi versi saya adalah begini. Menurut kalau saya baca di Matius, Markus, Lukas, di Injil-Injil itu ternyata Yesus mempersilakan anak-anak untuk datang kepadanya. Jangan menolak katanya. Otomatis anak itu memiliki kesempatan yang dimana katanya dia adalah yang empunya kerajaan surga. Berarti otomatis bisa dong masuk surga kalau anak-anak itu sekalian meninggal ya. Kalau menurut versinya Yesus matanya pandangan mata itu, karena Yesus sendiri melegitimasi bahwa begitu. Tetapi di ayat yang lainnya, nah ini bukan berarti bertabrakan. Di ayat yang lainnya bahwa setiap manusia telah kehilangan kemuliaan Allah di Roma 3 ayat 23. Diulangi lagi Roma 6 ayat 23 kemudian. Nah, saya tunggu dulu Pak ya. Oke. Saya catat semua dalil Anda nanti lanjut. Saya mengerti, terima kasih Pak. Nah, izin Pak ya, saya lanjutkan. Jadi kemudian saya membaca lagi di Korintus, khususnya di Korintus, ternyata saya menemukan bahwa ternyata iman dari seorang anak itu adalah berkaitan tanggung jawab kepada orang tuanya. Jika orang tuanya telah memberitahu atau mengajari dia sejak dini, otomatis sebelum mati ya, kalau saya bilang ya. Nah, itu adalah masih tanggung jawabnya anak sampai akil balik. Nah, sampai akil balik itu berarti sampai dewasa, sampai dipandang orang dewasa itu kalau di Yahudi itu umur 30 ternyata. Nah, sebelum masa-masa itu belum ada keputusan dia untuk bisa dibilang akil balik atau dewasa. Nah, otomatis ternyata Alkitab sangat lemah untuk mengatakan bahwa apakah seseorang bisa selamat oleh karena iman dari orang tua. Tetapi hanya di kitab Korintus itu menjawabnya. Nah, untuk kitab yang lainnya, apakah bayi memiliki hak untuk masuk surga? Tadi Yesus bilang secara langsung ngomong kepada murid-muridnya, jangan kau halangi dia, anak-anak itu yang mau datang padaku, karena dia adalah pemilik kerajaan surga. Well, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus memberikan labeling pada anak-anak ini pemilik surga. Ya, dilepas dari tindakan orang tua, apakah orang tua itu benar atau tidak ya. Tapi yang jelas pada waktu itu kalau kita buka di Matius 19 ayat 14, Markus 10 ayat 14, Lukas 19 ayat 16, di situ menjelaskan semua korelasinya semua sama, bahwa setiap orang anak-anak itu memiliki hak kerajaan surga. Tetapi kalau jika mati ternyata ada di Korintus, ini secara lemah, berarti tidak ada ayat pendukung lainnya. Ya, hanya Korintus menyatakan bahwa anak ini adalah dimasukkan terhisap dari imannya orang tua itu. Baik, silakan Bapak. Oke, ini saya catat beberapa dalil Anda mengenai
Intinya berarti menurut Anda tidak sama seperti saudara Anda barusan. Anda berpendapat anak kecil masih punya kesempatan masuk surga sebelum umur 30 karena umur 30 itu dianggap akil balik. Sekarang saya tanya kepada Anda, akil balik itu artinya apa? Akil balik, saya menurut versi Alkitab Pak ya. Jadi Iya, saya akil dulu apa, balik apa? Kamu apa? Kamu apa? akil itu kan dalam Akil bahasa apa? Akil ya, apa? baik nanti dicari sendiri, tapi saya memiliki definisi yang saya mengerti. Jika salah, ya maklumkanlah karena saya ini persepsi saya. Akil balik itu dimaksudkan sudah dewasa, sudah dapat bisa Akil dan balik itu beda kata, beda definisi. Akil apa? Menurut Alkitabiah, akil dulu. Tadi Bapak, saya persepsi saya. Jadi kalau Bapak memiliki persepsi lain nanti Bapak giliran boleh mengajari saya, boleh memberitahu atau memberikan info. Ini apa yang saya ketahui, coba ya. Izin. Nah, jadi akil balik adalah di mana seorang pribadi itu memiliki kesempatan untuk memutuskan jalannya sendiri dan dia sudah dianggap dewasa untuk menentukan sikapnya. Khususnya pada waktu itu, nah ini seorang buta. Ada di Yohanes 9, dia itu ketika orang buta ini disembuhkan, tiba-tiba dia bilang, orang tuanya karena takut sama orang Yahudi, karena dia kalau bilang bahwa dia yang menyembuhkan di hari Sabat itu ini, nantinya dia akan dihukum karena orang tuanya harus bertanggung jawab kelakuannya terhadap anaknya. Tetapi orang tuanya bilang begini, tanyakan pada dia sendiri karena dia sudah dewasa, sudah akil balik artinya. Dia tanyakan kepada dia, siapa yang menyembuhkan dia di hari Sabat itu. Nah, otomatis ada peristiwa-peristiwa kasus-kasus, ternyata akil balik itulah dirinya memiliki kesempatan untuk memutuskan sendiri sehingga orang tuanya baik secara hukum Yahudi maupun yang sudah secara moralitas di situ disahkan bahwa umur akil balik antara 30 menurut orang Yahudi, padahal di situ sudah agak berumur kalau menurut kita ya. Di mana itu referensinya bahwa akil balik itu umur 30? 9, Bang. Yohanes 9. Oh, di umur 30 begitu banyak. Waktu Yesus sudah umur 30 baru dia langsung kata orang Yahudi, akil balik itu umur 30, referensinya di mana? Baik. Saya akan cari tapi saya kan membutuhkan waktu banyak, tetapi yang jelas tidak apa-apa karena saya sendiri sering membaca teks-teks dari Rabi Yahudi, saya sering baca. Sefaria saya sering baca. Jadi saya belum menemukan istilah akil balik itu umur 30. Jadi ini buat referensi baru bagi saya. Kalau akil balik ternyata menurut orang Yahudi umur 30, itu di mana? Baik. Tunggu Pak. Karena saya harus cari. Saya tunggu sampai saya ulang tahun. Oh, berarti ya sudah. Kalau Bapak merasa digitukan, diskusi yang lainnya. Enggak ada apa-apa. Maksudnya ini buat referensi catatan baru bagi saya. Bagus ini. Bagus. Di saat Yesus berumur 30. Tunggu Pak ya. Iya. Boleh tanya yang lain Pak supaya bisa nanti saya cari dulu. Ya itu aja dicari biar jadi referensi. Jadi kan bagus tuh karena di Islam akil balik itu tidak selalu ditentukan umur. Kalau wanita itu bisa haid ya, haid datang bulan, istihadah, nifas, kan ada darah-darah yang keluar dari perempuan itu menunjukkan dia balik. Itu kalau laki-laki minimal pernah bermimpi basah, atau kalau mau umur berarti 15 tahun. Nah ini kok pas 30 tahun, ini bagus buat referensi saya. Ini kayaknya Ustadz baru pulang dari KL nih. Bahasa Melayunya maksa lo. Ustadz kayaknya baru pulang dari KL nih kayaknya nih Pak Ustadz nih. Habis liburan. lanjut Ustadz Basri. Ya, jadi ternyata Yesus sendiri waktu umur 30 tahun itu di situ tercatat di Lukas 3 ayat 23.
Oh Kita ya, bisa buka. saya hafal itu satu perikop tentang nasab Yesus itu. Boleh dibaca Pak, kalau memang Bapak hafal. Iya, itu Lukas 3 Ketika itu Yesus memang memulai membahas pekerjaannya, tentang nasab Yesus. ketika Yesus, ini saya bacakan Pak ya untuk kita semua sekalian. Ketika Iya. Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan nenek Elia. Menjelaskan bahwa di saat itulah Yesus mulai berkiprah. Karena apa? Menurut orang Yahudi umur 30 dia sudah menyelesaikan tugas-tugas masa anak-anaknya dan dianggap sudah dewasa untuk berkata-kata di pemuka umum. Nah ini adalah orang Yahudi Pak, yang menurut orang Yahudi, dan itu sudah terdokumentasi di Lukas 3 ayat 23. Bapak boleh cek supaya Itu lebih valid. itu mah bukan masalah umur akil balik, itu cuma kabar ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun. Itu menjelaskan, menceritakan tentang tugas Yesus, bukan masalah ketentuan umur menurut Yahudi adalah 30 tahun, bukan saudara, bukan. Jadi itu tafsir pribadi Anda, karena ini ayat setelahnya itu lalu menjelaskan mengenai nasab-nasab Yesus, bahwa dia ada kalanya keturunan dari Nathan bin Daud, ada keturunan dari Salomo bin Daud. Itu Matius sama Lukas masih berbeda pendapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akil balik itu bukan. Waalaikumsalam Pak Datuk. Sebentar Pak Datuk ya, Pak Ustaz dulu lagi. Gitu Mas Yusir Indra. Jadi Lukas 3:23 itu sambungannya dengan Matius 1. Nah, sama-sama menjelaskan tentang nasab Yesus. Bedanya, kalau Lukas 3 itu menjelaskan tentang selesainya tugas seorang Yesus. Bukan selesainya, baru mulai pekerjaannya di kira-kira umur 30 tahun. Bukan sedang menjelaskan akil balik, bukan. Makanya saya kaget Anda bilang 30 tahun. Akil itu, Mas Indra, saya kasih tahu ya, ini kuliah buat Mas Indra. Akil itu artinya aklun, isim fa'ilnya akil, orang yang berakal. Jadi akal mulai bisa digunakan, membedakan mana yang baik dan yang buruk, itu akil. Kalau balik, itu adalah dewasa. Jadi beda itu, gak bisa disama-samain. Ada kalanya orang itu balik tapi tidak berakal, ada kalanya dia berakal tapi belum balik. Iya, gak bisa itu dipadukan langsung jadi dewasa, gak bisa tuh. Dan ini merupakan konsekuensi yang harus diambil sama Pak Hans. Artinya di sini konsekuensi inilah akibat daripada terlalu banyak sekali kalimat atau kata-kata diksi-diksi yang bersumber dari keislaman gitu loh, atau dari bahasa Arab. Kalau Ini umur konsekuensi. 30 dikatakan umur 30 akil balik, berarti saya belum akil balik berarti. Karena umur saya baru 27. Berarti saya baru akil balik Ustaz. Iya. Kalau Saya umur 35 baru akil balik. Kalau Pak Datuk udah terbalik-balik malah. Padahal di umur 27 saya sudah tahu mana cewek cantik, mana yang jelek. Iya. Iya, berarti saya umur 35 baru akil balik saya baru. Kalau umur 30 akil balik. Bisa aja Pak Datuk. Dan di dalam Sefaria, para rabi Yahudi di sana berpendapat kalau menikah, umur batas minimal menikah itu umur 3 tahun lebih 1 hari itu sudah boleh menikah. Kata rabi Yahudi di Sefaria, Rabi Rashi dan lain sebagainya itu. Jadi bukan begitu maksudnya akil balik. Jadi boleh Mas Indra pakai istilah Islam tapi maknanya jangan diubah-ubah lah. Ubah enggak tuh? Aku baru 35. Enggak, Baru 5 tahun yang lalu ya kebalik. Abi, Pak Datuk, ini Ustadz kita ini baru pulang. Kemarin tahun baru, ya kan? 2024 baru habis dapat takziah undangan di KL. Jadi masih ada sisa-sisa habis sisa ya Pak Ustadz. Macam ye Pak Ustaz nih bahasa Melayu. Macam ye.
Nak cakap Malaysia pula nih Ustaz ini ya. gara-gara 10 hari di Batam ketemu orang Melayu jadi begini suara saya miring semua. Lanjut Ustaz. Lanjut Pak Hans, Pak Indra. Pak Indra ada apa-apa pakai istilah Islam, tapi harus digunakan semestinya gitu Pak Indra. Akil balik itu sesuatu yang berbeda, makanya saya tanya definisinya dulu. Akil orang yang berakal, lawan kata akil itu majnun, gila, itu lawan katanya. Kalau balik itu dewasa. Dewasa kalau dalam Islam itu minimal pernah mimpi basah, atau kalau wanita haid atau berumur 15 tahun itu balik. Makanya ada istilahnya, ada orang yang berakal tapi belum balik, ada yang balik tapi belum berakal, belum akil. Begitu. Mari dilanjut Mas Indra. Ya, saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk kata akil beberapa sudah disebutkan, terima kasih. Tetapi di sini adalah cukup umur, jadi sudah langsung mencakup dengan baliknya ya. Balik itu entah itu kembali atau dia mau nanti saya cek lagi di Kamus Besar. Tapi di Kamus Besar sendiri akil adalah 1 berakal, 2 cerdik, 3 pandai, tapi juga ada 1 cukup umur atau dewasa. Otomatis sudah mengakomodir bahwa kalau saya bilang menurut Yahudi itu apa, ternyata masih selaras atau senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa dewasa ya. Artinya sudah bisa diterima perkataan orang itu sebagai orang yang berakal, orang yang memiliki pengetahuan. Karena di orang Yahudi sendiri dari umur 0 sampai 6 tahun itu ada sekolahnya, 6 sampai 12 tahun itu ada sekolahnya, sampai begitu 30. Nah, mereka boleh berkata-kata, maksudnya apa? Karena dia ya? dianggap Beda ya? Beda nih. Nih KBBI akil balik itu beda loh. Membedakan baik baik dan buruk. Kemudian berumur 15 tahun ke atas, cukup umur, cukup akalnya dewasa. Yang umur 30 tahun itu loh yang saya tanyain dari orang Yahudi mana itu. Pak, makanya saya kan mengkaji dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan. Iya, ini. Berumur 15 tahun. Itu dari KBBI, itu KBBI ya? KBBI nih, Benar. KBBI nih. KBBI itu. KBBI nih. Iya. Sama-sama. Tadi Iya. Pak Abi sama Pak Bulu Ketek kalau mau nambahkan silakan ya. Kalau 30 tahun itu bukan akil balik lagi. Kalau secara ilmu kesehatan itu saya pernah itu udah tua itu. Udah aki-aki itu 30 tahun itu. Bang Yuser, mohon maaf saya potong sedikit. Bang Yuser. Silakan Pak Bulu. Bang Yuser, mohon maaf saya counter sedikit. Mohon maaf, saya ingin bertanya, di manakah di dalam Korintus yang Abang jelaskan tadi, saya catat jam-jamnya ini, yang Abang bilang dosanya dihisap oleh orang tua, yang mana itu Bang? Saya baru tahu juga ini. Hisap ya, maksudnya masuk dalam imannya, dihitung dalam keimanannya itu. Di mana Bang, Korintus berapa? Bentar Bang, saya catat. Agama ayat ini agak lemah ayat ini menyatakan bahwa Enggak, di Korintus berapa Bang, biar saya baca Bang. Saya kebetulan hafal kok, nggak pernah jumpa. Sabar. Berapa Bang? Ini Bang Bulu Ketek Muslim apa Kristen? Muslim Ustaz. Muslim ya Ustaz. Ustadz Wafi ya. Oh iya, siap. Ustadz Wafi, Anda melupakan saya. Pendeta Bulu Ketek. Iya. Ini Ustadz juga Pak Bulu Ketek, cuman dia baru habis kasih tausiah dari Australia baru pulang dia. Lanjut. Ya Masya Allah. Ya saya baru dengar juga ini. Saya udah bola-balik baca Alkitab, baru dengar ini dihisap oleh orang tua. Karena akan bertentangan dengan Matius nantinya. Silakan Mas Yuser Indra. Ini ya Malay logat Madureh ya ini ya. Ustadz Wafi ya. Apa maksudnya itu? Malaysia logat Madura ya. Betul gitu Ustadz. Iya. Jadi kemarin saya tahun baru di Batam ketemu orang-orang Melayu. Jadi saya belajar, yang penting ganti E aja katanya. Enggak semuanya juga, Tat. Belajar, mana belajar.
Nah, Oh, ini Abi ini sama nih Melayu juga dekat-dekatan nih Ustaz. Iya. Abi Amoy bahasanya Melayu juga Pak Ustadz. Cuman kalau Amoy Melayunya kalau Amoy bedanya sama Abi, Amoy itu Melayu meramput ya. Mana aja, mana ada merampok. Iya. Yang penting A diganti E ya Tat ya. Iya. Kapan Ustaz Wafi ke Ponti? Ya ke Ponti ditungguin nih. Kalau ke Ponti tidak ada undangan ke sana, tapi kalau ke Kalsel ada. Oh, ya udah nanti kami siapin lah. Kalau kami ngundang nanti kami yang biayain. Ya gimana Bang Jeru? Siap. Siap. Tapi saya nggak mau pakai bahasa begini ya, maksudnya Jumpa kita Pak Ustadz, jumpa kita di Ponti nanti ya sama Bang Abi. Kita jumpa Jangankan kita. Ustadz yang orang Madura berdialek Melayu, aku yang dengar aja. Misalnya Bang Abi, Bang Ustadz, saya mau klarifikasi dikit. Kalau Amoy bukan Melayu. apa? I love you. Wes cantik. Oh itu saya tidak paham, belum cukup umur saya. Belum 30. Belum 30 dia. Bohong Ustadz kalau Amoy ngaku dari Ponti bohong. Dia tuh dari Guangzhou. Langsung dia. Kalau Abi aku percaya Abi dari Ponti Ustadz. Kalau Amoy itu dari Guangzhou, ngaku-ngaku aja dia dari Kalbar. Oh alah. Ada ya. Bang Jerus ini dasar laki-laki. Orang matanya sipit. Kira ngaku. Tapi Buddha loh. Kalau Bang Jerusalem itu baru balik, saya belum balik. Belum balik. Begitu pulang balik kena panci sama istri dari Batam. Masya Allah. Ustaz, ke Sesumbar pernah Ustaz? Apa? Ke Sumbar. Mana Sumbar itu? Padang. Belum. Februari ini masih ke mana? Medan sama Lampung. Ada rencana nggak ke Sumbar? Ada nih. Belum ada. Belum ada. Kalau di Padang